mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia. Jadi artinya Nabi kita memberitahu kepada kita tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Ya mudah-mudahan kita nih ya, semua dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang baik dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, Nabi kita bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah menginginkan terhadap diri seorang hamba untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Apa ciri-ciri orang yang telah Allah pilih dalam kehidupan ini untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan? Yaitu ja'ala sona'i'ahu wa ma'rufahu fi ahlil hifal. Allah menjadikan usaha yang dijalaninya wa ma'rufahu, dan Allah jadikan teman-teman gaulnya fi ahlil hifal, bersama dengan orang-orang yang pandai menjaga amanah. Yang pandai menjaga amanah. Jadi artinya salah satu tanda orang yang mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dunia, dibikin oleh Allah usahanya baik. Usaha yang dijalaninya halal, tidak tercampur dengan urusan-urusan yang haram. Jadi usaha yang dijalaninya apapun, ini adalah usaha yang halal, yang sesuai dengan aturan syariat agama. Juga Allah jadikan ma'rufahu, teman-teman gaulnya, ini orang-orang baik, orang-orang yang pandai menjaga amanah. Karena salah satu tanda orang yang beragama adalah pandai menjaga amanah. Diamanahkan apa aja oleh orang lain, dia mampu untuk menjaganya dengan baik. Ini tanda orang yang beragama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, la dina liman la amanatalah. Tidak dianggap beragama bagi setiap orang yang tidak pandai menjaga amanah. Nah, ini ciri yang pertama, orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dunia, yaitu diberikan oleh Allah usaha-usaha yang baik, yang halal. Ya. Ini usaha yang halal gak harus mendapatkan bayaran dengan nominal yang besar, enggak. Walaupun sedikit, halal dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu sudah dianggap telah mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dunia. Kan kata Nabi, khairul rizki al-kafaf. Rizki yang terbaik itu yang mencukupi, bukan yang melimpah, enggak. Kalau melimpah banyak justru membuat hidup kita jadi rusak, berapaan? Udah sedikit, yang penting cukup. Buat makan ada, buat bayar kontrakan ada, gitu ya. Buat sedekah di mushola ada. Kalau ada tukang minta-minta, ada, kita kasih. Kitanya ada gitu di rumah. Nggak kemana-mana. Dan juga Allah pilih teman-teman gaulnya ini orang-orang baik. Nah, ini satu contoh bagi setiap orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Dan sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdin syarran, apabila Allah menginginkan pada diri seorang hamba mendapatkan nilai-nilai keburukan dalam kehidupan dunia, ja'ala sona'i'ahu wa ma'rufahu fi ghairi ahli hibab. Allah jadikan usahanya dan teman-teman gaulnya itu berada di lingkungan orang-orang yang gak bisa jaga amanah.
Bisnis apa aja ditipu, ya gitu. Habis kita dikerjain ya, dengan berbagai macam janji-janji mulu, akhirnya ketipu jutaan rupiah. Ini sudah menjadi salah satu penyebab bahwa kita digiring oleh Allah disebabkan karena ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu tandanya tuh. Ya, jadi kalau Allah kehendaki seorang hamba mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dunia, dijadiin usahanya itu usaha yang haram, usaha yang banyak nipu orang gitu ya. Ya kan banyak sekarang nih. Bukan persoalan bisnis aja. Orang pergi haji, orang pergi umroh, habis dikerjain ya. Dibikin travel abal-abal lah. Ada saya punya saudara ipar tuh di Mampang, aduh sekeluarga Pak, ratusan juta, sedih benar. Tapi untungnya habis gusuran ya. Ya kalau duit boleh nabung buat boleh nyelengin, lo berasa juga ya. Ya untung sih duit gusuran. Iya, dia berhasil juga sih. Lakinya, bininya, anaknya, mantunya berangkat itu nggak jadi. Ratusan juta habis. Aduh, jahat orang ya. Orang pengen bener-bener ibadah ke tanah suci Mekah, udah berangan-angan pengen melihat Ka'bah gitu. Habis ditipu ratusan juta rupiah. Na'udzubillah. Nah, jadi begitulah tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan nilai-nilai keburukan dalam kehidupannya. Usahanya itu haram. Ya, banyak nyusahin orang, banyak nipu orang, dan juga kenalan-kenalannya itu digiring oleh Allah dengan orang-orang yang nggak baik, ya kan tipu, ya, temennya itu maling, copet, macam-macam deh. Nah ini menjadi satu tanda bahwa orang tersebut digiring oleh Allah untuk mendapatkan nilai-nilai keburukan dalam kehidupan dunia. Nah itu tanda yang pertama. Ini banyak sekali nih tanda-tanda yang disabdakan oleh Nabi kita sebagai tanda bagi orang yang mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dunia. Nah, jadi yang pertama tandanya itu Allah jadiin usahanya usaha yang baik, usaha yang halal, dan teman-teman gaulnya juga teman-teman yang baik, jamaah musola, jamaah pengajian gitu ya, jamaah-jamaah ahli zikir dan sebagainya, yang kelak menjadi saudara dunia dan akhirat. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua,